Oke, di monolog kali ini kita bakal bahas mikro dulu atau makro dulu. Kalau jawaban gue itu mikro dulu. Kenapa mikro dulu? Karena mikro itu bener-bener eh apa ya bisa bilang talent. Kebanyakan mikro itu nggak bisa diajarin, nggak bisa dikasih tahu. Anggaplah kita nggak kalau misalnya kasih kita ajarin masalah mikro, tadi harusnya gunain skill skill 3 dulu baru skill 2 misalnya. Biasain pakai skill 3 dulu terus skill 2. Kalau di logikanya orang itu nggak masuk, jadi setiap orang itu punya logika beda-beda ya di in game-nya. Kalau menurut orang itu logikanya nggak masuk, dia nggak bakal bisa ngelakuin apa yang kita menurut kita itu bener gitu secara mikro. Jadi memang mikro itu menurutku hal yang paling penting. Oke, buat yang belum tahu, mikro itu mechanical skill atau the way you use your skill, kayak kalian gunain skillnya, cara kalian menggunakan skill itu bagaimana, cara nembakin skillnya kena atau enggak, terus cara gocek proyektil, gocek-gocek skill, gocek-gocekin orang. Nah, itu namanya mikro. Kalau makro itu kayak tanpa kalian lihat musuhnya, kalian udah tahu tuh posisi musuh di mana aja. Nah, itu namanya map awareness. Kalian tahu banget posisi musuh di mana-mana. Itu makro. Terus yang kedua, game plan. Sebelum kita main, kita udah tahu nih. Oh, ini gamenya bakal kayak gini, 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 gini. Nah, kita harus planning nih supaya kita menang. Planning kita apa aja. Nah, itu masuknya ke makro game. Satu lagi, pengetahuan kayak pengetahuan item yang paling banyak umum banget ya. Nah, jadi banyak banget orang-orang ngerasa kayak, oh buildnya Skylar, oh ini buildnya siapa, oh ini buildnya Rins atau siapa gitu. Nah, kalian tiru. Padahal di sini tuh pengetahuan makro kalian benar-benar diuji. Kalau kalian makronya bagus, kalian tuh bisa nentuin item based on the condition gitu, berdasarkan kondisi yang terjadi di game itu. Misalnya temen butuh anti regen, ya kalian yang bikin anti regen. Misalnya kita main mid lane, nggak teman-teman nggak ada yang bikin anti regen, ya kalian yang bikin anti regen. Kurangnya apa di tim, kalian yang isi di apa namanya dengan menggunakan item kalian. Nah, eh, cara ningkatin mikro itu bagaimana? Caranya adalah main terus. Nah, misalnya pertanyaan, bang, saya udah main terus nih, kenapa kok mikronya gitu-gitu aja, ranknya di situ-situ aja? Ini jawabannya, kamu main terus, mikronya nggak bertambah karena orang itu punya cap guys namanya. Orang itu punya batas. Nah, kamu itu udah mentok level mikro kamu itu udah mentok. Ibarat kamu level 3 itu dari level 3 gitu. Udah nggak bisa nambah lagi ke level 4. Bisa gak sih bang dipaksain supaya naik ke level 4? Bisa. Dengan cara tadi diskusi sama temen atau yang lebih jago. Terus yang kedua, nonton streaming orang yang lebih jago, itu juga bisa naikin mikro juga. Dengan cara kamu ngelihatin secara detail apa yang dia lakuin gitu. Apa yang dilakuin dengan hero itu. Tapi memang balik lagi mikro itu bener-bener susah banget buat dipelajarin dan apalagi diajarin gitu. Dipelajarinnya susah, apalagi diajarin. Jadi yang paling penting itu mikro. Yang kedua, makro itu nggak kalah penting. Nah, basically orang-orang Indo itu mikronya tuh kuat-kuat karena mainnya tuh rajin banget dan juga mainnya rajin, nontonnya rajin, terus nontonnya rajin, belajarnya rajin, yang ngajarin juga rajin. Pokoknya rajin banget ngajarin mikro. Tapi di sisi lain Indonesia tuh bisa dibilang makronya itu kurang, kurang banget, bisa dibilang kurang banget. Aku sendiri pun ngerasa udah bertahun-tahun di prosin ya, secara makro itu nggak banyak berkembang pesat. Kalau menurutku pribadi dasarnya adalah
pendidikan dari awal gitu. Pendidikan dari awal pertama mungkin dulu aku kecil suka dimanja atau pas sekolah itu nggak di apa ya, nggak dipancing gitu, inisiatifnya nggak dipancing, apanya nggak apa namanya, nggak sarafnya itu nggak masuk gitu, nggak ada. Tapi di negara-negara lain, anggaplah let's say negara yang paling kita apa ya, paling kita khawatirkan gitu kalau di MLBB, Filipina. Filipina secara mikro menurutku masih kalah sama Indonesia. Tapi makro mereka itu hebat banget. Aku nggak tahu nih, masalahnya itu gara-gara regenerasi kah? Maksudnya orang-orang Indo yang jago makro nggak ngajarin, atau masalahnya adalah pendidikan kita. Maksudnya dari kecil atau lingkungan kita itu tidak mengajarkan kita untuk memanage makro kita, atau biar supaya gimana caranya makro kita itu bagus. Anggaplah hal-hal kecil kayak inisiatifnya. Kita ambil contoh dari Baloyski. Baloyski itu pemain Filipin dari Romer Filipin, diambil ke Indonesia. Dia kalau nggak salah tuh dia itu bener-bener one man carry the team. Jadi saking makronya dia hebat, saking hebatnya makro dia, itu bener-bener bisa bawa timnya ke eh kalau nggak salah itu top 2 atau top 3 ya. Pokoknya sampai top 3-nya Indonesia gitu. Padahal dari tim yang benar-benar nggak lolos playoff. Tapi setelah kedatangan dia, anggaplah kita bilang dia King Makro ya. Setelah kedatangan King Makro ini, timnya benar-benar naik banget, guys. Nah, kenapa tetap kita prioritasin mikro dulu dibanding makro? Karena makro itu bisa diajarin. Jadi itu kayak kita baca buku. Kalau kita mau baca buku terus, kita mau belajar terus, kita mau ibaratnya diskusi sama teman-teman, itu lebih masuk dibanding mikro. Karena hal mikro itu benar-benar alat lah, kayak itu udah talent lah. Kalau mikro itu kita ngomong itu udah benar-benar talent dari yang maha kuasa. Tapi kalau makro itu bisa diajarin gitu, bisa bisa didapetin dengan cara nonton, dengan cara apa? Banyak banget cara kita untuk ningkatin makro kita. Salah satunya adalah main, selalu berpikir gitu. Kita main, pas main itu kita selalu mikir, apa ya satu step ke depan gitu. Apa ya kejadian di menit segini, padahal kita belum main tuh. Nah, itu kita udah harus ya udah proyeksiin ke depan. Terus kita juga bikin otak kita tuh kayak, oh, ntar di menit 4 tuh kayak gini, menit 5 tuh kayak gini. Kita udah siapin semuanya gitu. Kita udah proyeksiin semua di otak kita. Nah, itu salah satu cara buat naikin makro tanpa diskusi. Jadi kalian mikir aja apa yang bakal terjadi di menit-menit selanjutnya. Paling itu sih monolog dari gue, Ilham, atau biasa dikenal Susu Gajah. Thank you.